Tunggu sebentar ya. Ya, Pak. Pak Ardi. Ya. Hai Pak Ardi. Halo. Apa tuh? Pagi, Pak. Hai. Pagi, Pak. Pagi, pagi, Pak. Sudah, Pagi, 17. Pak. Pak Ardi. Siang, Pak. Pagi, masih pagi. Pagi, Pak. Siang. Malam, Pak. Sore, Pak. Pagi, Pak. Oh, Giovanni bilang sore. Baik, Ini kita lanjutkan. masih jam 9. Aku melanjutkan ya, Pak Ardi mute dulu semua ya. Balik. Nah, supaya kita bisa bersama-sama, kita harus mengembangkan dan menumbuhkan dan mengembangkan yang namanya sikap persatuan. Ya. Kita harus pertama bersatu dulu dengan keluarga, kita rukun supaya bisa nyaman dan senang ketika bersama-sama. Pak share ini. Mana share-nya? Nah, ini Pak Ardi sudah rangkumkan, sudah Pak Ardi ringkas materi PPKN, ya. Yang nomor 1 ini tadi sudah Pak Ardi sampaikan bahwa manusia adalah makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Semua bisa melihat ya, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, good. Kelihatan. Ya, kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama sehingga kebersamaan dapat menumbuhkan rasa persatuan dan dalam keberagaman. Kenapa beragam? Ada yang kalau di dalam rumah aja kalian sudah beragam. Ada perempuan, ada laki-laki, ada anak-anak, ada orang dewasa. Ya, itu sudah merupakan bentuk keberagaman. Kalau di dalam keluarga kalian aja sudah bagus, kelihatan kok keluar itu. Maksudnya keluar itu sikap kalian terhadap orang lain itu juga pasti bagus. Kalau di rumah kalian jelek, tidak bagus, keluarnya juga pasti tidak bagus. Jadi orang kalau ditanya, kamu di keluarga bagaimana, rukun enggak? Rukun.
Sebenarnya nggak usah bilang begitu aja. Orang lain itu sudah bisa melihat kamu sebenarnya rukun atau tidak di rumah. Dari mana? Dari sikap kalian. Ya, sikap kalian menunjukkan apa yang terjadi di rumahmu. Contoh kegiatan bersama dalam keluarga, misalnya kayaknya dulu di materi PKN yang dulu juga pernah ada, misalnya bekerja sama membersihkan rumah. Kalau nggak salah dulu Evan pernah cerita pernah membantu papanya mencuci mobil. Terus yang Keiko pernah membantu mamanya mencuci piring. Ada yang pernah membantu mengepel. Ya, misalnya serumah ini, bapaknya ngepel, ibunya nyapu, kakaknya mencuci, misalnya mencuci piring, lalu adiknya menyiram tanaman. Kira-kira apa yang terjadi? Pekerjaan itu jadi cepat selesai atau enggak? Ya, Pak. Selesai, Pak. Ya. Manfaatnya, manfaat kebersamaan, manfaat kita bekerja sama itu adalah pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Dan kegiatan itu apapun kalau dilakukan sendiri kan malas banget ya. Kayak misalnya mencuci piring. Tiba-tiba kita mencuci piring sendirian, yang lain pada tidur, kan nggak enak. Rasanya malas banget, aduh malas banget ya cuci piring sendirian. Kan enak kalau misalnya kita lagi cuci piring, lihat ke belakang, mamanya lagi nyapu. Setelah mamanya nyapu, papanya bantuin ngepel. Lalu ternyata dilihat ke depan, oh adiknya lagi nyiram tanaman, senang. Kitanya senang bekerja. Toh itu juga rumah kita yang menempati, kita yang tinggal di situ. Kalau rumahnya bersih, rumahnya nyaman, kan kita tinggalnya juga nyaman, tidurnya enak. Coba kalau rumah kita kotor, pasti banyak semut, banyak tikus, banyak nyamuk, banyak lalat, tidur nggak enak, rumah bau. Itu kan rumahmu, bukan kandang. Kalau kandang ya nggak apa-apa bau, tapi ini kan rumah, jadi harus dibuat senyaman mungkin. Nah, untuk bisa membuat rumah menjadi nyaman, siapa kalau bukan kita? Kalian itu sudah cukup besar untuk bisa membantu orang tuamu. Ya, sudah cukup kuat. Tapi Pak Ardi aku nggak dibolehin. Minta izin, makanya bilang. Aku udah minta izin, tapi nggak dibolehin. Kamu mau ngapain dulu? Kalau mau benerin genteng Aku ya mau nggak boleh. Aku mau mencuci piring. Mama, piring yang plastik aja atau gelas plastik aja aku bantuin. Aku pernah cuci piring, tapi aku nggak ada lagi. Aku nggak dibolehin soalnya kalau cuci piring. Ya yang lain pasti boleh. Ngelapin meja boleh kan juga. bisa. Lap-lap meja, lap jendela, pasti dikasih. Ardi, aku lap jendela boleh. Nah, itu pasti ada yang bisa atau boleh kalian lakukan di rumah. Karena kalian butuh namanya belajar. Ya, itu kalian juga harus perlu belajar. Kenapa, Grace? Kenapa, Grace? Jaga dedek. Nah, itu juga termasuk membantu orang tua. Kamu tinggal di rumah itu, semuanya punya peran, ya. Orang tuamu itu sudah mengatur, oh nanti papanya tugasnya ini, mamanya tugasnya ini, kakak tugasnya ini, adik nanti tugasnya ini. Semuanya selalu seperti itu. Ya. Nah, ketika berdiskusi, ketika berdialog, ketika ngobrol, kita juga tidak boleh memaksakan keinginan kita. Orang tua juga tidak boleh memaksakan keinginan orang tua. Tapi setidaknya begini, misalnya Gracia, hari libur, hari Sabtu,
Gracia pengen banget makan bakso. Ya, Gracia pengen banget makan bakso. Ma, makan bakso dong. Tetapi ketika itu hari hujan, ya, hari sedang hujan, Gracia nggak boleh maksa. Apalagi misalnya papanya nggak ada, jadi nggak ada yang bisa nyetir mobil. Gracia nggak boleh maksa. Pokoknya aku harus beli bakso. Pokoknya harus beli bakso. Padahal baksonya pengennya bakso yang di lapangan tembak di Jakarta. Ya nggak boleh begitu. Itu namanya memaksa. Jadi terus akhirnya mamanya bilang, Grace, mendingan kamu beli ini aja, udah beli soto aja kan sama berkuah, nggak mau maksa, maunya menang sendiri. Itu tidak boleh seperti itu. Namanya egois, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, maunya orang lain yang ngikutin kamu. Terus akhirnya ngambek, marah, piring dilempar-lempar, pintu dibanting-banting, adiknya jangan ikut dibanting. Ya, nggak boleh begitu. Jadi di rumah itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, harus bisa melihat situasi apakah ini memungkinkan atau tidak. Karena orang tua itu pasti mengutamakan anak, ya. Tetapi melihat kondisinya, situasinya memungkinkan atau tidak. Kalau memungkinkan pasti diturutin, ya. Terus kalau salah itu kamu udah tahu itu salah, tapi tetap kamu lakukan, ya nggak usah disuruh, langsung minta maaf. Ya kalau sudah berbuat salah dan kamu tahu itu salah, langsung minta maaf. Nggak usah disuruh. Kalau pakai disuruh, kamu berarti kayak anak nggak sekolah, nggak pernah diajarin. Di rumah juga pasti sudah diajarin sama mama papanya. Kalau salah harus bilang apa. Kalau habis dikasih bilang apa. Dikasih. Nah, pasti kan sudah diajarin. Ya. Jadi tinggal dilaksanakan. Ya, pelaksanaannya harus selalu seperti itu. Tidak boleh lupa dengan kata-kata permisi, maaf, terima kasih, sama tolong. Ya, itu yang tidak boleh kalian lupakan. Adek. Kenapa, Git? Maura Lompardi. Oh, Maura. Iya. Kenapa mau? Tadi aku tanya sama aku kalau orang nyaut apa harus nyaut? Nyaut harus nyaut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orangnya ngomong, diamin dianya tadi itu. Kenapa? Orang yang mau nyaut kita nyaut karena dianya mau ngomong gitu loh Pak Ardi. Jangan didiemin. Pak Ardi maksud nanya harus dijawab, betul. Ardi maksud Maura tuh merespon. Ya, kalau ditanya ya harus dijawab, merespon. Itu maksudnya. Ya. Tapi ada teman aku yang nggak menjawab, ada aku, Cheryl namanya. Nah, sekarang Maura coba Pak Ardi nanya, itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Tidak. Maura ikutin enggak? Enggak. Nah, bagus. Ya, jadi aku tetap diajarin. Yang lain juga sama. Kalau sudah tahu itu perbuatan tidak bagus, nah apalagi anak-anak sekarang ya kebanyakan main handphone, nonton TikTok, nonton YouTube, banyak kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan di sana, ya kan? Dan Pak Ardi yakin banget, yakin seyakin-yakinnya kalian pasti tahu itu tidak baik, ya. Kalau tahu itu tidak baik, nggak usah diikutin. Ikutin yang baik aja. Kamu nonton apa, kalau itu ada bermanfaat, ada baik, silakan diikuti. Tapi kalau itu tidak baik, jangan diikuti. Bayam marah.
Enak banget banget. Nora. Dan gangguin aku. Iya. Nora mana kok hilang? Oke, jadi begitu ya. Kalau baik diikuti, kalau tidak baik jangan diikuti. Kalau salah minta maaf. Nah, kalau kamu aja bisa minta maaf dan pasti dimaafkan, maka kamu juga harus mau memaafkan orang yang minta maaf. Jangan maunya dimaafkan tapi tidak mau memaafkan. Bagaimana sih sikap yang tidak mau memaafkan? Ngambek. Ya. Ketika kalian ngambek, ketika Evan ngambek, itu artinya Evan tidak mau memaafkan. Ketika Kania marah, kalau ngambek, diam, nggak mau diajak ngomong, itu artinya Kania tidak mau memaafkan. Seperti ya? Oke. Nah, salah satu manfaat bersatu dalam keluarga itu apa? Pekerjaan cepat selesai, tercipta keluarga harmonis. Keluarga harmonis itu keluarga yang akrab, ya, akrab satu sama lain. Adik akrab sama kakak, anak akrab sama orang tua, saling menyayangi, kelihatanlah itu. Orang bisa melihat, kamu juga bisa melihat bagaimana keluarga temanmu, apakah mereka harmonis atau tidak. Pak Ardi nggak mau ya Sony coret-coret begini ya, ntar Pak Ardi keluarkan loh. Kamu masih mau belajar atau enggak? Nah, itu tadi kelebihan kita bersatu, kita rukun di dalam keluarga. Lalu apa? Bagaimana kalau kita di dalam keluarga itu tidak rukun? Tidak ada rasa bersatu di dalam keluarga. Coba gali, contohnya apa misalnya? Bagaimana kalau kamu tidak rukun sama kakakmu? Akibatnya apa? Gali pernah berantem nggak sama kakaknya? Kalau ketawa berarti pernah. Nah, dari kamu ketawa aja sudah menjawab pertanyaan Pak Ardi. Kamu tersenyum berarti pasti pernah berantem sama kakaknya. Nah, ketika kamu berantem sama kakakmu itu, apa yang terjadi setelahnya? Apakah dikasih hadiah sama mamamu? Ya, nggak usah coret-coret. Gali kalau berantem sama kakaknya dikasih hadiah sama mama? Enggak. Enggak, dikasih apa? Dimarahi mama. Nah, dikasih hadiah omelan. Ya, itu akibatnya kalau tidak rukun. Evan pernah rebutan apa sama adekmu? Apa ya? Pernah rebutan mainan enggak? Rebutan makan, Pak. Waduh, rebutan makan. Pantesan kamu gede, adiknya kecil. Pasti kamu yang menang. Kak, Evan yang mau bagi makanan. Nah, coba Eva, ketika kamu rebutan makanan itu, terus dikasih apa sama mamanya? Dikasih uang? Apa dikasih? Domelin, Pak. Hah? Domelin. Diomelin. Ya. Jadi akan ada hadiah yang tidak menyenangkan ketika kalian tidak rukun di rumah. Makanya, apalagi kakak adik kandung loh, itu adikmu hidup di situ bersama setiap hari ketemu. Kalau nggak rukun kan nggak enak. Enak itu kalau hidup bersama orang yang kita sukai, kita sayangi. Gali rumahnya di klaster atau bukan? Bukan. Oh, bukan di klaster, bukan di perumahan.
perumahan biasa. Ya, di perumahan ya, di perumahan. Ada Pak Satpamnya enggak? Ada. Ada. Nah, karena Gali nggak rukun di rumah, akhirnya Gali pergi. Pergi dari rumah terus tidurnya sama Pak Satpam. Enak nggak kira-kira kalau kamu tidur sama Pak Satpam? Enggak. Enggak, pasti nggak enak. Makanya itu udah paling enak itu hidup di rumah. Makanya gimana biar kalian enak, nyaman? Ya buat suasana di rumah itu menyenangkan. Kamu sendiri yang membuat. Ya, ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di rumah. Itu adalah yang membuatnya nyaman itu adalah orang-orang di dalam situ. Ya kamu, ya orang tuamu. Enak. Kalau kamu sudah bagus di dalam, nanti otomatis apa yang kamu lakukan keluar, apa yang orang lain terima itu juga pasti akan menyenangkan. Orang pasti akan senang sama kalian. Nggak usah kamu telepon-telepon, nggak usah kamu manggil-manggil, sini main dong, main sama aku. Kalau kamu tidak menyenangkan, nggak ada yang mau main sama kamu. Tapi kalau kamu menyenangkan, setiap hari pasti disamperin. Keano, main yuk. Itu kalau kamu menyenangkan. Tapi kalau kamu tidak menyenangkan, jangankan kamu telepon, jangankan orang datang nyamperin kamu. Kamu panggil juga pasti melengos. Kamu panggil juga pasti nggak mau. Minimal itu kamu harus ramah. Ramah itu bagaimana? Ya, nanya halaman lagi. Minimal itu harus ramah. Ramah itu bagaimana? Kalau dipanggil senyum iya. Kalau keluar, mau keluar rumah, mau pergi kemana, jalan itu buka jendela, ada tetangga duduk atau tetangga di luar rumah. Mari Pak, mari Bu, mari Om, misi Tante. Itu namanya ramah. Cukup dengan menyapa. Itu orang sudah pasti akan senang sama kamu. Minimal ingat, oh itu yang namanya Peko. Ramah juga dia ya. Padahal masih kecil udah ramah. Gitu. Nah, sekarang barulah kita ke halaman 19. Sudah ya 19 ya? Nah, sekarang 19. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama keluarga selain liburan, ya. Selain liburan, tamasya keluar kota, jalan-jalan ke puncak, ke Ancol, ya, banyak yang bisa kalian lakukan bersama. Di gambar terlihat mereka sama-sama membersihkan dan merapikan kebun. Itu juga bisa dilakukan bersama-sama. Bapaknya merapikan tanaman, ibunya nyapu, anaknya dua memunguti sampah-sampah lalu mengumpulkan. Lalu di gambar kedua itu mereka bersama-sama menyiapkan makan, entah itu makan pagi, makan siang, makan malam. Mereka bersama-sama saling membantu menyiapkan karena yang mau makan kan mereka semua. Ya, jadi kamu harus ingat itu. Ketika disuruh mamanya jangan sampai kamu jawab nggak mau. Nggak boleh begitu ya. Disuruh itu tolong bawain piringnya, itu tolong bawain nasinya, terus kamu jawab nggak mau. Kan kamu ikut makan juga. Nggak boleh begitu. Ini juga ada kegiatan bagus ini yang pasti jarang dilakukan oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Membaca bersama. Kayaknya di kelas 2A juga nggak ada nih yang begini nih. Bapaknya baca koran, ibunya baca novel, anak-anaknya baca buku cerita bareng-bareng begitu kayaknya nggak ada. Saya begitu, Pak. Kalau sekarang koran juga nggak ada, adanya pada media-media lain. Pak. Ya.
Mama saya baca novel. Iya, kan sendiri, bukan bareng-bareng ya. Pak Ardi juga baca novel tapi baca sendiri. Pak, Ya. mama saya nonton drakor. Banyak temennya banyak. Drakor Korea. Kalau nggak nonton drakor, nonton itu Mas Al, aduh. Malam-malam sih, bukan pakai TV, pakai HP. Pakai HP, iya. Nah, ini juga bagus. Sampai sama aku nih, ngedoain aku. Ya, Maura, thank you, terima kasih. Mari lanjut ya. Ini juga ada kegiatan yang bagus sekali, olahraga bersama-sama. Ini bagus banget. Udah kalian dapat kebersamaannya, dapat senengnya, dapat sehatnya. Ini luar biasa sekali kegiatan ini, olahraga bersama. Gambarnya olahraga mereka sedang berlari bersama atau jogging. Sebenarnya tidak perlu kalian harus lari. Mungkin kayak misalnya kayak Pak Ardi ya, Pak Ardi udah nggak kuat kalau lari, kalau jalan masih kuat, ya. Nah, kalau lari masih kuat Pak Ardi. Kalian jalan-jalan aja misalnya nih, keliling klaster aja 2-3 kali itu udah cukup olahraga. Atau yang tinggal di luar klaster, kalau tinggal di luar klaster mungkin bisa keliling beberapa blok gitu ya. Itu udah luar biasa sekali tuh kegiatan olahraga bersama ini. Menyenangkan sekali. Pak Ardi sering melakukan itu sama anak dan istri Pak Ardi. Senang, habis itu jajan, nasi uduk, makan bareng. Itu luar biasa. Oke, kita ke halaman 23. Oh ya, saya hilang. Gambarnya kok hilang, Pak? Ya udah Bapak matikan. Ya, Pak Ardi itu. Halaman 23. Iya 23 ya, benar ya. Benar nggak? 24, sorry. 24. 24. Ya. Halaman 24. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang lain. Beres-beres rumah. Jadi semua bekerja sesuai dengan porsinya. Pekerjaan yang kira-kira berat, harus manjat-manjat, itu dilakukan sama bapaknya. Menyapu, mengepel, dilakukan sama ibu. Kakak membereskan rak buku, adik lap meja, karena dia kecil, maka bagiannya yang pendek-pendek aja. Orang tua pasti kalau menyuruh kalian melakukan sesuatu itu pasti sudah mempertimbangkan. Misalnya kamu tidak cukup tinggi, kan nggak mungkin. Misalnya Akila tolong itu dong ganti lampunya mati itu kan nggak mungkin. Akila pasti nggak nyampe buat ganti lampu. Dan urusan listrik itu kan berbahaya. Atau misalnya Vincent, anak laki-laki, Vincent, kamu kan anak laki-laki, itu genteng bocor sana betulin. Kan nggak mungkin juga, pasti sesuai dengan porsinya. Tiano, Mama minta tolong jendelanya dilap ya. Pasti bisa, karena kamu nyampe untuk ke jendela. Sony, Mama minta tolong mejanya dilap ya. Pasti bisa melakukan itu. Ya, jadi orang tua, kalau sampai orang tua minta tolong itu berarti memang orang tua sudah kali. Tapi akan lebih baik jika kamu ketika melihat ada sesuatu yang tidak beres di rumah, melakukan, silakan dilakukan. Meja kotor ya kamu elap, atau habis makan berantakan, ya kamu bersihkan, kamu bereskan.
Minimal seperti itu yang bisa kamu lakukan. Anak Pak Ardi yang TK, makan sudah makan sendiri, nanti kalau di pinggir-pinggir ada berantakan nasi, bekas nasi atau apa remah-remah makanan itu pasti diambilin, dimasukin lagi ke piring, lalu piringnya dibawa ke belakang. Itu minimal itu bisa kamu lakukan. Pasti bisa. Piring jangan selesai makan ditinggal di meja aja. Habis minum susu gelasnya ditinggal di situ. Habis belajar buku nggak dirapiin. Itu kamu namanya nambahin kerjaan orang tuamu. Bukannya membantu tapi malah memberatkan, malah makin ngerepotin. Nggak boleh begitu kalau anak Santo Yosef. Kalau anak-anak hebat mah nggak begitu, ya. Anak-anak hebat pasti perbuatan di rumah juga hebat, layak mendapat acungan 2 jempol. Ya, itu materi kita PPKN hari ini. Semoga kalian bisa pahami. Nanti tugas Pak Ardi kirim lewat apa namanya Google Classroom. Mak, nanti lewat pelajarannya lewat Classroom. Google Classroom. Ya, nanti tugas Pak Ardi share di Classroom. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp. Oke? Selamat pagi semuanya. Kita sudah selesai. Jangan lupa nanti jam 10 lewat 5 ada Zoom PJOK. Ya, nanti ada Zoom PJOK. Ntar dulu, dengerin dulu. Jam 10 lewat 05 nanti ada Zoom PJOK. Nanti linknya Pak Ardi share di